Baik Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fabiatus, saya berjaga di UGI hari ini. Baik Bapak, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi dok, kita mau kasihkan silakan saya. Sebelumnya Bapak, permintaan visumnya saya harus menanyakan dulu identitas dari Bapak. Mohon maaf, namanya untuk Pak Ilham, umurnya, agamanya Bapak, untuk alamatnya Di Komandos. Sebelumnya Bapak, di sini saya langsung saja ya menanyakan mengenai keluhan utama Bapak di sini. Keluhan utama Bapak di sini kalau boleh tahu apa? Jadi dok, waktu pas awalnya kan saya ada bawa motor dari kos saya kan. Kemudian dari kos saya itu ini menuju ke teman saya. Namun dalam pas perjalanan saya kan ada laju kan, jadi posnya ini laju di jalan. Nah pas laju itu sekitar ya 80-90 lah. Sebentar di jalan ini ada kucing lewat. Nah kucing lewat di jalan. Nah pas kucing lewat itu saya artinya mau menghindar dari kucing itu. Nah pas menghindar, ada ini di samping ada beton. Nah jadi pas itu jatuh saya di situ. Sempat rem, cuman karena memang sudah agak lagi juga itu, jadi sudah jatuh di beton. Jadi pas jatuhnya itu saya sudah pusing. Jadi kayak ada rasa luka di daerah mata saya ini, tapi atau karena sudah pusing juga. Jadi salah. Sebelumnya Bapak sudah sempat dibawa ke puskesmas atau ke fasilitas umum terdekat? Jadi waktu pas jatuh itu, kita kan masih posisi jatuh ini, jadi ada orang ini yang bapak tolong saya. Nah itu langsung dibawa ke puskes. Jadi sempat ada ini ditangani oleh dokter yang sana. Kejadiannya ini kalau boleh tahu harinya hari ini atau kemarin? Jadi kemarin waktu ya. Jam-jam berapa tuh Pak? Ini sudah Ya mungkin jam-jam 2 begitu lah. Kemudian nanyakan Bapak ini jatuhnya posisinya mengarah Ke kiri. Jatuhnya ke kiri. Jadi pas jatuhnya itu yang pertama kena itu kepala, kemudian badan. pada saat jatuh Bapak apakah ada muka atau kesulitan? Kalau pas jatuh tidak sampai muntah, cuma pusing saja, sangat pusing sekali, berat sampai mau bangun. Jadi pas jatuh saya gitu, dan ada orang yang tolong baru kena. Sebelumnya Bapak ada yang membutuhkan helm? Nah kali itu lagi kekurangan saya, jadi pas bawa motor itu tidak sempat bawa helm karena beriki dengan teman juga. Kemudian pada saat Bapak berkendara, maaf Bapak ya, saya tanyakan apakah Bapak ada mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol sebelumnya? Tidak ada, jadi morning memang. Ini Bapak saya tanyakan lagi, apakah Bapak ada batuk, sesak, ataupun demam dalam waktu beberapa hari terakhir? Kalau batuk tidak ada, cuma tidak. Jadi langsung saja Bapak di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya saya tanyakan ke Bapak apakah Bapak bersedia. Sebelumnya di sini saya akan mendeskripsikan dari pakaian pasien. Yang pertama di sini pasiennya di sini menggunakan kemeja berwarna merah, kemudian kemejanya berlengan panjang, berbahan katun, kemudian di sini tidak dibatalkan adanya robekan. Kemudian untuk celana pasien di sini juga celananya di sini berbahan kain dengan warna hitam, merupakan celana panjang. Kemudian pasien datang dengan menggunakan sepatu dan kaos kaki. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan luka. Mungkin di sini agak sedikit tidak nyaman ya Pak. Ya, permisi Pak. Untuk di sini bisa kita lihat pada area pelipis mata kiri pasien, di mana didapatkan satu luka robekan ini yang sudah dijahit dengan jumlah jahitan
lebih ini sebanyak 4 jahitan, di mana di sini bisa dilihat bahwa benangnya di sini benang yang mudah diserap. Kemudian selanjutnya di sini ada berupa luka lecet, di mana supaya untuk luka lecetnya di sini bisa kita lihat di sini lukanya bentuknya tidak beraturan. Kemudian berupa goresan, di mana di sini saya akan mengukur dari luka tersebut dengan menggunakan mistar forensik. Permisi, saya buka maskernya. Kemudian ini bisa kita lihat untuk lukanya sendiri, di mana untuk terpanjangnya di sini yaitu sekitar 2 sampai dengan 3 cm. Kemudian dengan lebar yang terlebar di sini yaitu sekitar 5 sampai 6 cm. Kemudian selanjutnya dimana saya akan melakukan inspeksi daerah-daerah lain. Bisa dilihat di sini untuk lukanya kita inspeksi, di mana batasnya di sini tidak tegas. Kemudian bisa kita lihat juga lukanya di sini tampak kemerahan ya. Kemudian di sini saya akan melakukan palpasi untuk menentukan apakah ada gemeretak tulang atau tidak. Ini Bapak ya. Di sini saya dapatkan tidak ada gemeretak tulang. Kemudian bisa kita lihat juga tidak ada perdarahan aktif. Kemudian untuk fungsi pergerakan otot di sini tidak terbatas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah-daerah tubuh yang lain. Sebelumnya di sini Bapak tidak ada merasakan luka ataupun darah ataupun perdarahan dari area tubuh yang lain seperti siku mungkin atau daerah kakinya Bapak? Tidak ada. Berarti lukanya hanya di sini, di mata saja. Ya, jadi untuk pada daerah-daerah lain di sini tidak didapatkan adanya luka maupun adanya tanda-tanda infeksi, dan juga tidak ada didapatkan gemeretak tulang di sini pada pasien. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan penanganan dan juga tindakan apa saja yang perlu kita ambil. Yang pertama yaitu kita perlu membersihkan area luka. Di mana kita membersihkan area luka terutama di sini? Yang pertama kita melakukan debrideman dengan menggunakan larutan NaCl 0,9%. Kemudian dilanjutkan dengan mengoleskan povidon iodin pada area luka. Kemudian bisa kita lanjutkan juga dengan pemberian tablet anti nyeri berupa acetaminophen ataupun paracetamol sebanyak 500 mg sebanyak 3 kali sehari. Kemudian selanjutnya Bapak di sini saya akan memberikan edukasi kepada Bapak. Sebelumnya Bapak pemeriksaan ini sudah selesai ya. Bapak bisa duduk kembali. Ya, Bapak di sini saya sebelumnya ingin memberikan edukasi. Edukasi ini berupa pengetahuan yang perlu Bapak ketahui. Di sini saya menganjurkan Bapak untuk ke dokter spesialis forensik dan mediko legal. Itu untuk yang pertama. Kemudian sebelumnya kan Bapak sudah dilakukan perawatan luka di puskesmas dan juga di sini ya Bapak. Itu nanti obat yang saya berikan berupa acetaminophen itu Bapak bisa lanjutkan selama 3 hari. Nanti apabila nyerinya masih belum reda, boleh datang lagi kemari ya Bapak. Sekian dari pemeriksaan yang bisa saya lakukan. Sebelumnya Bapak ada yang bisa ditanyakan? Ya, cuma itu saja. Ya, cuma itu saja ya Bapak. Jadi di sini saya membacakan dari visum et repertum dari Bapak Muhammad Hamdani dengan umur 21 tahun. Kemudian untuk agama di sini Islam, alamatnya Bapak di Perdos. Jadi di sini sudah saya lakukan tulisan luar berdasarkan dari rekam medis dengan nomor rekam medis 150720.
tertanggal hari ini, yaitu tanggal 7 bulan Juni 2021. Kemudian pada pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian tengah, di mana di sini yaitu pada seorang laki-laki dengan berdasarkan surat pemeriksaan visum dari kepolisian daerah Sulawesi Tengah dengan nomor surat permintaan visum yaitu PR 21/6/2021/PKT1/Res Donggala sektor Banawa. Bapak yang bernama Tuan Ilham Tuhan I dengan berumur 21 tahun ya, berdasarkan dari pemeriksaan luar, di mana didapatkan satu luka robek yang sudah terjahit pada bagian pelipis, kemudian pada area mata kiri. Kemudian didapatkan juga adanya luka lecet yang diakibatkan dari persentuhan trauma tumpul. Kemudian luka tersebut mendapatkan tindakan medis pengobatan, tetapi tidak memerlukan penanganan khusus ya Bapak. Kemudian sehingga di sini Bapak bisa diperbolehkan untuk pulang. Demikian visum et repertum yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, menggunakan ilmu mengingat sumpah sesuai dengan jabatan sebagai dokter. Terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh.